Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa pada Minggu Advent yang pertama ini untuk kita boleh mengakhiri seluruh pelayanan di sepanjang tahun 2020 ini. Untuk itu kita akan bersama-sama menghadap Tuhan dan menyembah kepada Tuhan serta memuliakan namanya karena kesetiaannya yang besar atas kehidupan kita bersama. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, kita memuji Tuhan dari kitab Bab-i 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Alam raya ciptaannya, angkat suaramu dengan bergemar, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak Surgawi, kami berterima kasih kalau malam hari ini kami ada dalam persekutuan yang indah. Sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi kami mengimani Engkau hadir di tengah-tengah persekutuan kami dan Engkau memberkati kami. Untuk itu berkatilah persekutuan kami ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya, sehingga persekutuan ini boleh mengokohkan iman kami untuk kami lebih sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, kita akan bersama membaca dari Mazmur 34 ayat 16 sampai dengan 18 yang menyatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 53. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakar. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Mari saudara yang dikasihi Kristus, kita satukan hati kita, mohon pimpinan Roh Allah dalam memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih kalau pada kesempatan malam hari ini kami diberkati dengan waktu dan kesempatan kembali untuk merenungkan kekayaan firman-Mu.
Biarlah Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus kami boleh melakukannya di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kami jalani bersama. Amin. Saudara, mari kita berdiri untuk bersama mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Matius 9 ayat 9 sampai 13 yang menyatakan, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak orang pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus Maranatha. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita memang terkecoh dengan penampilan fisik. Penampilan fisik itu bisa memberikan reaksi dari berbagai macam banyak orang. Reaksi yang bermacam-macam, yang kadang-kadang reaksi itu bisa positif atau negatif. Hal itu juga yang nampak dalam bacaan kita pada malam hari ini, di mana ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan Matius makan di rumah Matius. Mereka dinilai oleh orang-orang Farisi. Kenapa Yesus harus makan bersama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa? Mereka merasa, orang-orang Farisi merasa bahwa diri mereka adalah orang yang bersih, orang yang tidak berdosa, orang yang selalu hidup dalam ketaatan kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bagaimana jawaban Yesus atas pertanyaan orang Farisi, jawaban Yesus ini tentunya membungkam percakapan atau mengunci percakapan dari orang-orang Farisi. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Nah, apa yang dikatakan Yesus ini benar, bahwa Yesus itu ada bersama-sama dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang sakit, orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan kekuatan atau topangan dari orang lain. Yesus hadir untuk menolong mereka. Yesus tidak hadir untuk orang-orang yang merasa dirinya benar, orang-orang merasa dirinya baik, orang-orang yang merasa dirinya tidak berdosa. Yesus tidak melakukan itu. Untuk itu Yesus mengatakan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dari ungkapan ini jelas bahwa Yesus membutuhkan hati yang peduli, hati yang penuh kasih, hati yang mau merangkul banyak orang. Yesus mau melakukan itu karena Yesus mau merangkul banyak orang. Dan kita tahu bersama bahwa Yesus hadir untuk kita orang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca bacaan ini dan kita merenungkannya pada minggu-minggu Advent ini, kita kembali mau diingatkan
akan keberadaan hidup kita sebagai orang percaya pada masa kini, di mana Yesus telah hadir untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Yesus telah hadir untuk menguatkan kita sehingga kita boleh menyapa Bapa dalam hidup ini. Yesus hadir untuk mau mendidik kita agar kita juga mau seperti Dia, meneladan pada Dia, yaitu hidup peduli terhadap sesama yang saat ini membutuhkan pepangan, sesama yang saat ini membutuhkan uluran tangan, sesama yang saat ini juga membutuhkan kekuatan dari kita semua. Nah, adakah saudara dan saya berdiri pada sisi yang mana kalau kita mau bertanya? Pada sisi Yesus atau sisi dari orang Farisi? Kalau kita berdiri sebagai pada sisi Yesus, berarti saudara dan saya juga mau meneladan pada Yesus. Tapi kalau kita berdiri pada sisi orang Farisi, ya cuek aja, masa bodoh aja, terserah. Yang penting saya seperti ini, saya nggak seperti kamu. Nah itu. Tetapi minggu-minggu Advent ini mau mendorong kita untuk terus memberikan pengharapan bagi orang-orang yang saat ini merintih, saat ini ada dalam keterpurukan, saat ini sedang mengerang kesakitan, saat ini juga membutuhkan uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, marilah kita mewujudkan pengharapan Allah di dalam Kristus lewat kehadiran kita yang terus boleh memenuhi apa yang Yesus mau untuk kita menjadi berkat bagi sesama kita. Biarlah dunia mengatakan apapun juga tentang kita, tetapi yang terpenting kita mau memberi hidup ini untuk Yesus dan selalu menyenangkan Yesus. Amin. Sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Kami mensyukuri untuk berkat dan nikmat yang Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan, karena lewat malam hari ini kami diingatkan untuk kami menjadi orang yang peduli,
orang yang penuh kasih, dan orang yang menjadi berkat untuk sesamanya. Sebagaimana Yesus sudah lakukan itu bagi kehidupan kami orang berdosa. Karena kepeduliannya, Yesus boleh mengangkat kami dan memberikan harapan baru dalam hidup kami. Biarlah apa yang sudah Yesus lakukan boleh kami teruskan dalam sepanjang kehidupan kami. Di Minggu Adventus ini kembali kami mau merefleksikan apa yang sudah kami kerjakan dan lakukan di sepanjang kehidupan kami. Di minggu masa-masa Advent ini Tuhan, kembali kami mau menilik kedalaman hati kami Tuhan. Adakah kami memang mencintai Tuhan dalam hidup ini? Bantu kami ya Roh Kudus, untuk kami menjadi orang yang lebih baik dibanding hari-hari yang lalu. Pada kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Tuhan mau hampiri jemaat-Mu dengan segala pergumulan mereka. Engkau lawat mereka, Engkau kuatkan mereka, sehingga mereka tetap menyerukan nama Tuhan di sepanjang gumul dan juang mereka. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, yang terbeban berat Tuhan memberikan kelegaan, dan yang saat ini ada dalam teriakan minta tolong, Tuhan juga peduli kepada mereka. Bapa yang baik, pada kesempatan malam hari ini kami juga mau berdoa bagi gereja Jemaat Samaria. Tuhan memberkati persekutuan jemaat ini. Biarlah persekutuan jemaat ini tetap terpelihara iman percaya ini kepada Tuhan. Dan setiap kami warga jemaat tahu melakukan yang terbaik untuk Tuhan lewat persekutuan jemaat yang kami cintai. Bantu kami ya Roh Kudus untuk dapat mewujudkan semuanya itu. Pada kesempatan malam hari ini kami juga berdoa Tuhan Allah untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam koma tubuh. Tuhan juga mau tilik lawat mereka, jamah pulihkan mereka, karena Engkau adalah dokter dan tabib yang agung. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami yang saat ini sementara bergumul dengan pandemi COVID-19. Tuhan, suasana kembali mencekam. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang boleh memberikan ketenangan bagi setiap masyarakat bangsa ini, untuk kami bisa mentaati protokol kesehatan yang sudah diberlakukan, sehingga kami boleh menjadikan hidup kami berkat keselamatan bagi orang lain, dan orang lain juga menjadi berkat keselamatan bagi kami. Bantu kami ya Roh Kudus, bantu pemimpin negeri kami ini dalam upaya-upaya untuk menemukan vaksin COVID-19. Biarlah ketika vaksin itu ditemukan, kami semua menjadi tenang, dan kami semua juga tetap boleh menjalani aktivitas keseharian dengan baik. Bapak yang baik, kami berdoa bagi para janda, duda dan anak yatim piatu dimanapun mereka berada. Tuhan bersama mereka. Bapak yang baik, kami berdoa secara khusus untuk Pak Tahapari yang akan menghadapi operasi esok. Tuhan berkati, berikanlah ketenangan, kesukacitaan, ketentraman bagi hamba-Mu ini, sehingga esok boleh menjalani operasi dengan terus melihat kepada kebaikan Allah, pada kekuatan Allah di dalam Kristus. Engkau memberkati tim dokter yang akan melaksanakan operasi terhadap Bapak Tahapari. Tuhan berkati alat-alat yang dipakai, Tuhan suci kuduskan semuanya. Bapak, terima kasih untuk semuanya. Malam telah menjadi bahagian hidup kami akan istirahat malam. Tuhan memberkati istirahat malam kami. Biarlah kami melewati sepanjang malam hari ini dalam pengawalan. Apabila ada kuasa gelap, kuasa jahat yang hendak mengganggu, kami mau patahkan itu dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan Sang Penyelamat hidup kami. Inilah syukur, inilah permohonan kami yang kami haturkan hanya dalam nama Yesus, Tuhan dan Penyelamat kami hidup, yang sudah mengajarkan berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami hari ini makan kami secukupnya, karena kami akan masalah kami, sekali kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena
Bapak Ibu saudara yang dikasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui ibadah malam hari ini dengan memberikan persembahan dengan mengingat kata Alkitab dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, melimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan saudara. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Berilah dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyatukan hati kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Di hadapan takhta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia ini. Amin. Saya jemput saudara untuk berdiri. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama. Yesus inginkan diri-Mu bersinar terang, agar seluruh dunia memuji-Nya. Bawa cahayanya di tiap langkahku, agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatan-Mu, di dalam perkataan-Mu. Ingatlah Kristus minta dari-Mu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu, agar hidup
menjadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Umat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.